Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, Pak Salim akan menyampaikan kandungan surat At-Tin. Disimak ya, namun sebelumnya kita akan merenungkan mutiara hikmah. Anak-anak, berdoalah kepada Allah dan kalian yakin akan dikabulkannya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah tidak akan menerima satu doa dari hati yang lalai lagi lengah. Untuk itu, mari kita berdoa bersama sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Anak-anak, ini adalah peta konsep yang kita akan pelajari di pagi hari ini. Yang pertama adalah kandungan surat At-Tin. Kemudian kita akan mencari tahu bagaimana caranya mengamalkan kandungan surat At-Tin. Dan yang terakhir, asbabun nuzul surat At-Tin. Siapa yang sudah tahu apa itu asbabun nuzul? Betul, asbabun nuzul adalah sebab-sebab ayat atau surat itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kita lanjut ya. Kandungan surat At-Tin. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menyebut 4 tempat suci sebagai berikut. Yang pertama, Allah bersumpah dengan menyebut buah tin. Menurut ahli tafsir, tin adalah tempat tinggal Nabi Nuh alaihissalam, yaitu kota Damaskus, tempat yang banyak sekali ditumbuhi oleh buah tin. Yang kedua, Allah bersumpah dengan menyebut buah zaitun. Zaitun juga diartikan sebagai Baitul Maqdis di Yerusalem, Palestina, yang ditumbuhi banyak sekali pohon zaitun. Dan tempat ini merupakan tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, Allah bersumpah dengan bukit Tursina, Gunung Sinai, yaitu sebuah bukit tempat Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, Allah bersumpah dengan negeri Mekah yang aman. Negeri Mekah adalah negeri yang aman. Inilah tempat Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian kandungan surat At-Tin yang kedua, manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, baik secara jasmani maupun rohani, dan dibekali dengan akal serta nafsu. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan manusia ke tempat yang paling rendah, yaitu neraka, kecuali mereka yang beriman dan beramal solih. Yang keempat, orang yang beriman dan beramal solih akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putus dan masuk surga. Yang kelima, orang yang tidak beriman dan beramal solih termasuk golongan orang yang mendustakan Allah. Padahal mereka mengetahui hari kiamat akan datang. Kelak di akhirat mereka akan mendapatkan balasan sesuai perbuatannya. Dan yang keenam, Allah adalah Hakim yang Maha Adil. Anak-anak sekalian, yang berikutnya kita belajar mengamalkan kandungan surat At-Tin. Bagaimana caranya? Yang pertama, selalu bersyukur dan introspeksi diri. Melihat diri kita apakah sudah baik atau belum, apakah sudah bermanfaat kepada orang lain atau belum. Inilah cara yang pertama untuk mengamalkan kandungan surat At-Tin. Kemudian yang kedua, kita selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dan tidak lupa selalu beramal solih serta selalu bekerja sama dengan orang lain dan saling mengingatkan. Watawasau bil haqqo watawasau bis sabr, saling mengingatkan dalam kebaikan dan bersabar. Anak-anak, selanjutnya kita akan membahas asbabun nuzul. Anak-anak, asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat atau surat
Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Asbabun nuzul surat At-Tin diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Al-Aufi yang bersumber dari Ibnu Abbas bahwa firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Tin ayat 5 yang artinya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, mengandung arti dikembalikan ke tingkat pikun seperti bayi lagi. Orang yang sudah tua renta, dia akan kembali kepada sesuatu yang dulu pernah dia alami, yaitu waktu bayi. Dia akan mulai lemah pendengarannya, kemudian penglihatannya, giginya sudah mulai tanggal semua, tidak bisa mempunyai kekuatan yang sebagaimana ketika dia sudah dewasa, seperti bayi lagi. Kemudian sehubungan dengan hal tersebut, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang kedudukan orang yang pikun. Maka Allah menurunkan ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-6, yang menegaskan bahwa mereka yang beriman dan beramal soleh sebelum pikun akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, itulah bagaimana Allah memberikan rahmat untuk kita dan pengingat kepada kita melalui surat At-Tin. Nah, surat At-Tin ini terkait dengan buah tin. Kita cari tahu ya, manfaat apa saja yang bisa dipakai dan bisa dimanfaatkan dari buah tin ini. Selamat menyaksikan. Benarkah buah tin itu adalah buah surga? Pemirsa, seluruh umat manusia pasti sangat menyukai buah-buahan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa buah itu merupakan salah satu pelengkap dari 4 sehat, 5 sempurna. Buah adalah salah satu jenis makanan yang memiliki kandungan gizi, vitamin, dan mineral yang pada umumnya sangat baik untuk dikonsumsi setiap hari. Selain itu, buah juga jauh lebih aman dan tanpa efek samping yang berbahaya jika dikonsumsi setiap hari. Buah itu memiliki banyak jenis dan macamnya, dan tidak hanya itu, setiap jenis buah yang ada pasti masing-masing memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Salah satunya ialah buah tin. Ya, namanya memang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Di dalam Al-Quran pun juga terdapat surat tentang buah ini. Bahkan ada pula yang mengatakan bahwa buah tin itu adalah buah surga. Dalam kehidupan manusia, pohon itu merupakan salah satu unsur yang penting, di mana pohon dapat menghasilkan oksigen dan mengurangi karbon dioksida. Selain itu, pohon juga bisa membuat lingkungan jadi terasa lebih nyaman. Sama halnya dengan pohon tin. Pohon ini merupakan pohon berukuran besar yang berasal dari tanah Arab. Tinggi dari pohon tin ini mencapai lebih dari 10 meter, dengan daun-daun yang menjuntai ke bawah. Pohon tersebut juga bisa hidup di tempat yang kering hingga mencapai usia 50 tahun, 70 tahun, bahkan ada yang mencapai 100 tahun. Subhanallah. Pohon tin ini memiliki keistimewaan yang unik, yaitu dapat tumbuh dan berbuah di tempat yang tidak bisa ditumbuhi oleh tumbuhan berbuah lainnya. Misalnya, di daerah-daerah yang berbatu, di dinding, di gua, bahkan di pinggir-pinggir jalan. Kemampuannya untuk beradaptasi dan tumbuh dalam kondisi tanah yang berbeda-beda menjadikan pohon tin mampu tumbuh di mana saja. Tidak hanya pohonnya yang istimewa dan dapat tumbuh di mana saja, bahkan daun dan buahnya pun juga istimewa. Menurut penelitian ilmiah, daun yang hijau dari pohon tin itu dapat dimanfaatkan sebagai makanan ternak. Sedangkan buahnya selain memiliki rasa yang lezat dan aroma yang harum, buah tin juga memiliki vitamin yang lengkap untuk kebutuhan pokok tubuh dan kesehatan manusia. Penelitian lainnya menyebutkan bahwa buah tin kering termasuk buah-buahan yang mengandung komposisi fenol yang tinggi dan dapat dimanfaatkan untuk sterilisasi. Kenapa? Karena dapat membunuh bakteri dan virus. Buah tin kering juga mengandung omega 3 dan omega 6 untuk mengurangi kolesterol. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai obat menambah stamina dan vitalitas tubuh bagi para penderita penyakit kronis karena mengandung glukosa lebih banyak daripada buah-buahan lainnya.
Tepat kiranya jika disebutkan bahwa kalsium yang terdapat dalam buah tin sangat tinggi. Tingginya kalsium yang terdapat dalam buah tin ini membuat buah tin berada di urutan kedua setelah jeruk di antara sekian banyak buah yang mengandung kalsium, di mana satu kaleng buah tin kering setara dengan sekaleng susu untuk memenuhi kebutuhan kalsium tubuh. Pemirsa beriman, pohon tin ini menjadi kebanggaan bangsa Arab karena diberkahi dan dianggap sebagai pohon tertua yang dikenal oleh manusia dalam sejarah kemanusiaan. Selain itu, pohon ini pun telah digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kata sumpah dalam Al-Quran yang berbicara tentang hal-hal yang luar biasa. Sumpah Allah tersebut adalah bukti nyata akan pentingnya pohon ini dan menjadi isyarat penting bahwa pohon tersebut memiliki banyak manfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, demi buah tin dan buah zaitun, demi bukit Sinai dan demi kota Mekah ini yang aman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Quran Surah At-Tin ayat 1 hingga 4. Ayat suci Al-Quran ini menjadi sebuah tantangan bagi beberapa ahli biologi asal Jepang yang pada akhirnya meneliti kebenaran Al-Quran akan buah tin. Ketika itu, mereka memulai riset mengenai zat bernama metalonids, di mana zat protein ini keluar dari otak manusia dan binatang dalam jumlah yang sedikit. Zat metalonids ini sangat penting bagi tubuh manusia dan dapat mengurangi kolesterol. Selain itu, zat ini juga berguna untuk menguatkan jantung dan memperkuat sistem pernapasan. Zat ini termasuk zat yang langka dalam tubuh manusia dan tubuh binatang. Oleh karena itu, para periset Jepang berusaha menemukan zat metalonids dalam buah-buahan. Dan mereka hanya menemukan zat ini dalam 2 jenis buah, yaitu dari buah tin dan zaitun. Menurut mereka, jika 1 biji buah tin dicampur menjadi 1 dengan 6 biji buah zaitun, maka hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Pada suatu saat, para periset Jepang ini berkonsultasi dengan seorang dokter yang berkebangsaan Arab Saudi. Dokter Saudi ini meneliti penggunaan kata tin dan zaitun dalam Al-Quran. Kemudian ia menemukan kata tin disebutkan sebanyak 1 kali, dan kata zaitun secara tegas sebanyak 6 kali dan 1 kali secara implisit. Dan pada akhirnya, dokter ini mengirimkan seluruh informasi dari Al-Quran kepada mereka. Dan setelah yakin atas akurasi informasi ini, mereka pun menyatakan memeluk Islam. Subhanallah. Pemirsa berita Islami masa kini, ternyata istilah buah tin itu adalah buah surga, karena buah tersebut memiliki keistimewaan yang sungguh luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membuktikannya di dalam Al-Quran dengan membuat sebuah surat yang dinamakan Surat At-Tin. Selain itu, buah tin ini tidak hanya memiliki manfaat dan khasiat yang banyak, tapi juga dapat mengislamkan beberapa periset Jepang. Maksudnya adalah, setelah meneliti buah tin dan menghubungkannya dengan Al-Quran, peneliti tersebut terpukau akan hasilnya yang membuat mereka pada akhirnya memeluk Islam. Dan semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, serta sering mensyukuri atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, itu ya anak-anak ya, manfaat dari buah tin. Berikutnya hazanah, pesan surat At-Tin, pahala yang tidak akan terputus. Selamat menyaksikan. Anak muda kalau rajin beramal di waktu mudanya, maka akan jadi amalan tak terputus hingga waktu tuanya. Inilah di antara pesan luar biasa dari surat At-Tin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Mekah ini yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya neraka, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal solih, maka bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Setelah itu Allah menyebut media sumpahnya, yaitu
Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Salah satu penafsirannya adalah kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya seperti di waktu mudanya, yaitu dalam keadaan kuat dan semangat untuk beramal. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Menurut Ibnu Abbas, maksudnya dikembalikan ke masa tua renta setelah berada di usia muda, atau dikembalikan di masa-masa sulit untuk beramal setelah sebelumnya berada di masa semangat untuk beramal. Seseorang akan melewati masa kecil, masa muda, dan masa tua. Masa kecil dan masa tua adalah masa sulit untuk beramal. Berbeda dengan masa muda, yaitu masa emas untuk beramal soleh. Ayat selanjutnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Ibnu Qutaibah mengatakan maknanya adalah kecuali orang-orang yang beriman di waktu mudanya, di saat kondisi fit, semangat untuk beramal, maka mereka di waktu tuanya nanti tidaklah berkurang amalan mereka. Dengan demikian, jika seseorang sulit beramal di waktu tua, padahal waktu mudanya gemar beramal, maka ia tetap dicatat seperti keadaannya di waktu muda. Sama halnya keadaannya seperti orang yang sakit dan bersafar. Dalam hadis Abu Musa, Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba sakit atau bersafar, maka dicatat baginya semisal keadaan ketika ia beramal saat mukim atau sehat. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, Nabi SAW menganjurkan agar kita meminta perlindungan kepada Allah dari usia tua yang buruk. Nabi mengajarkan doa seperti yang dituturkan Anas bin Malik. Allahumma inni a'udzubika minal kasal, wa a'udzubika minal jubn, wa a'udzubika minal haram, wa a'udzubika minal bukhl. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari rasa malas. Aku meminta perlindungan padamu dari lemahnya hati. Aku meminta perlindungan padamu dari usia tua yang sulit untuk beramal. Dan aku meminta perlindungan padamu dari sifat kikir, pelit. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam. Untuk selanjutnya, silahkan kerjakan latihan soalnya ya. Link soal dalam bentuk Google Form sudah saya sediakan di deskripsi channel YouTube ini. Silahkan masuk ke deskripsi, kemudian klik linknya dan kerjakan. Nilai akan langsung keluar. Selamat mencoba dan mengerjakan. Terima kasih. Nah, itu anak-anak, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kandungan surat At-Tin. Semoga kita bisa mengamalkan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat belajar dan tetap semangat, semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Cukup sekian dari Pak Salim, apabila ada khilafan dan kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.